Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Agus. Saya dari SDN Pegangsaan 206 Kelapa Gading. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Nasrul, sahabat teknologi, Duta Teknologi DKI Jakarta. Ada pantun sedikit Bang sebelum saya mulai nih. Bang Silakan, Markum, silakan. ya Bang Markum sakit gigi, Cakep. Bang Cakep. Sahat pergi ke Jogja. Artinya, Artinya, Assalamualaikum sahabat teknologi, semoga sehat dan bahagia. luar biasa. Atau lagi Bang, biar adil. Oke, silakan. Makan kue putu di kota Tasik Cakep. cakep. sama Bang Fajar sambil dengerin musik. Artinya, Malam Sabtu jadi terasa asik karena belajar dengan Jawara TIK. Wih, Iya. Jawa Ratik nih, mantap. Jawa Ratik ini Jawara semua malam ini. Iya. Lanjut, Bang. Baik Bang, dan teman-teman sahabat teknologi DKI Jakarta, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di ruang maya ini untuk berbagi apapun yang kita bisa. Mari kita berbagi, mungkin kecil tetapi insya Allah berarti buat sesama. Izinkan saya untuk share screen. Silakan, Bang. Ya, sudah terlihat Bang Nasrul? Sudah, Bang. Baik. Ya, ini pendahuluan. Ketika tadi Bang Yogi sama Bang Topik berbicara tentang lebih ke teknis dan juga ada pembelajaran yang menarik yang sudah abang-abang ini tampilkan, dan saya kagum sama abang berdua ini karena memang kemampuannya luar biasa dan perlu saya untuk belajar banyak sama abang berdua. Nah, pada kesempatan malam hari ini tidak jauh beda, hampir serumpun tema yang kita angkat berkaitan dengan pemanfaatan akun belajar ID. Kalau di sini saya untuk pembelajaran interaktif, digital interaktif. Terus terang saya sampaikan bahwa saya bukan latar belakang orang IT, tetapi guru kelas biasa yang mencoba-coba iseng untuk belajar IT. Namun demikian, setiap manusia tidak ada yang bodoh, manusia semuanya tergantung apa mau belajar atau tidak. Demikian adanya, mari kita sama-sama belajar. Mohon izin kepada para senior dan para suhu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, jadi sesuai dengan pesan babang-abang dan pok-pok teknologi bahwa pencapaian untuk daya serap aktivasi dari akun belajar ID ini kita memang masih perlu peningkatan. Makanya saya menyampaikan di sini bagaimana kita untuk memanfaatkan akun belajar ID ini untuk kepentingan pembelajaran digital interaktif kepada siswa dan siswi kita. Dalam hal ini saya sebagai guru SD di kelas 6 mengajak anak-anak untuk aktif menggunakan gadget. Nah, berikutnya ini akan menjadi satu pemikiran kita, menjadi bahan renungan kita bahwa gadget yang selama ini anak-anak gunakan untuk belajar BDR, untuk belajar jarak jauh, karena sekarang sekolah ini sudah luring. Nah, pemanfaatan yang biasanya untuk belajar sekarang mulai beralih fungsi. Nah, ini tidak berbicara ini, saya bukan katanya, tetapi memang saya juga sudah komunikasi dengan anak-anak. Seperti apa? Nah, ketika kita bertanya, kamu masih main game nggak? Masih. Nah, pertanyaannya itu, jawabannya rata-rata anak-anak sekarang masih main game. Dan kita tidak tahu pengawasannya seperti apa. Nah, ini fenomena seperti ini terjadi, ada permainan game merampas periode emas anak, kemudian juga ada banyak gangguan jiwa akibat
kecanduan gadget. Kemudian kini kita lihat bahaya kecanduan gawai, bisa buat sakit jiwa akibat kecanduan game, belasan anak masuk RSD dan seterusnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi saya menarik satu buah filosofi yang sangat kita kagumi bersama sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini serumpun dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Taufik tadi, Abang Taufik ya. Karena memang di pendidikan guru penggerak ini selalu kita dituntut untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan bagaimana kita mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan adalah sebagai kodrat yang merdeka. Jadi peserta didik ini merdeka. Kemudian mereka ini akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, terkait dengan kodrat alam dan zaman, sekarang kodrat alamnya adalah alam yang seperti di DKI Jakarta adalah alam yang sudah modern gitu ya. Kemudian kodrat zamannya ini juga zaman era digital. Nah, anak-anak ini akan terbawa suatu kebudayaan, dan memang juga pengaruh-pengaruh global ini berpengaruh terhadap kebiasaan anak ya, karena sosiokultural itu kan berpengaruh juga untuk tumbuh kembangnya si anak. Demikian perlu adanya satu konsentrasi dari guru bagaimana cara mengawal anak-anak ini dalam penggunaan gadget seperti itu. Nah, situasi terkini bahwa memang fenomena games ini pada anak-anak kita sangat luar biasa, dan kegandrungan terhadap penggunaan gadget ini, dan termasuk yang anak-anak yang saya bimbing, saya ajar, ya murid-murid anak-anak di sekolah itu, mereka semuanya saya tanya dari 32 siswa, mereka mempunyai HP semua, ya hanya yang punya pribadi itu ada 30, yang 2 punya orang tua. Hampir rata-rata punya. Tetapi penggunaannya selama ini menjadi permasalahan karena tidak ada guru yang mengarahkan untuk penggunaan gadget ini. Jadi menjadikan satu buah aset dan juga sebuah tantangan. Demikian untuk kepemilikan handphone ini tadi ya. Dan asetnya tadi yaitu setelah mereka punya gawai, punya gadget, dan juga punya akses internet. Tantangannya ini tentunya kita sudah paham bersama ya, pengawasan orang tua yang kurang. Bukan berarti mereka tidak mau mengawasi, karena semua orang tua juga punya kesibukan, tidak selalu melulu mereka mengawasi anak-anak yang menggunakan handphone. Nah, ini gambar di sini adalah kegiatan anak di kelas saya, di kelas 6, sedang bermain MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif. Salah satunya yang sudah saya rancang dan sudah saya berikan linknya kepada anak-anak di Classroom ya. Kemudian juga ini anak-anak memang kurangnya literasi manfaat gadget. Tidak disalahkan untuk seorang peserta didik untuk anak-anak, tetapi kita akan kembalikan kepada pengawasan orang tua dan guru. Demikian. Kemudian, nah ini beberapa hal-hal atau apa yang harus kita lakukan untuk mengarahkan anak-anak dalam pemanfaatan gadget ini. Yang pertama sudah barang tentu antara sekolah, pilar sekolah, orang tua dan guru, ini kita koordinasi bagaimana pemanfaatan digital ini untuk akun Belajar ID ini untuk siswa belajar ya. Kita mengembalikan fungsi awal pembelian si HP ini buat apa, seperti itu. Nah, makanya guru harus lebih aktif lagi untuk pertama apa? Karena aktivasi akun Belajar ID masih rendah, makanya kita aktifkan kembali Classroom, kita aktifkan kembali pembelajaran-pembelajaran yang di situ mengandung atau bisa mengaktifkan si Google Classroom, kemudian juga yang berbasis IT di platform-platform yang bisa kita kembangkan. Salah satunya di sini adalah Canva for Education yang tadi abang-abang sudah sampaikan di awal ya, Bang Topik juga Bang Yogi ya.
Kemudian dalam Google Canva ini kita membuat MPI tadi juga, saya juga membuat sama ya, cuma mungkin lebih sederhana ya. Nah, kelas maya dengan Google Site, demikian dibuat juga Google Classroom untuk anak-anak kita memberikan tugas, juga dengan aplikasi game yang lain ya, game matematika di Play Store itu ada, sering saya gunakan untuk anak-anak itu untuk belajar atau untuk saling apa namanya ya, lomba permainan gitu matematika. Nah, jadi beberapa aplikasi ini kita coba kembangkan, sederhana memang ya, tapi untuk anak-anak ini sangat menarik, seperti itu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari kebijakan ini? Bahwa para orang tua mendapatkan edukasi, ya anak-anak dan orang tua. Jadi pemanfaatan smartphone yang sekarang mereka pegang setelah pasca BDR, pasca PJJ ini memang harus terus kita ingatkan dan kita ajak, "Oh anak-anak ini tugasnya ini, dikerjakan ini, jangan sampai anak-anak hanya fokus kepada permainan game." Pernah suatu ketika ada kegiatan belajar kelompok, ya ada kegiatan latihan apa di sekolah itu, jadi mereka bawa handphone, padahal sehari-hari tidak dibawa handphone itu. Karena memang mereka kecenderungannya untuk main game, pada saat latihan pun mereka bermain game. Padahal justru kalau kita manfaatkan untuk belajar itu akan lebih bermanfaat. Nah, ini yang saya kemarin buat pada saat ikut pembatik itu saya mencoba untuk membuat MPI, salah satunya yang dibuat oleh Canva ya. Ini screenshot-annya seperti ini. Kemudian ini suasana KBM. Nah, ini ada ketika anak sedang mempraktekkan permainan ya, suasana. Nah, ini. Kemudian ini juga sama ya. Dan di situ kita menyebarkan linknya, menyampaikan ke anak-anak baik PR maupun tugas lain termasuk link MPI tadi itu melalui Google Classroom. Jadi beberapa platform digital coba kita kembangkan yang sederhana memang, terus terang kalau saya ya, karena yang penting asas kebermanfaatannya seperti apa. Dan untuk mengurangi kecanduan gadget anak-anak permainan. Dan sering kita gunakan juga untuk quizzes ya. Untuk quizzes ini biasanya anak-anak lebih senang karena langsung di situ sekalian untuk bermain. Dan juga ada yang quizzes mode kertas. Ini beberapa platform. Nah, baik sekarang akan saya sampaikan sedikit terkait dengan prosesnya pembuatan MPI ini ya. Saya tampilkan dulu. Nah, tampilannya seperti ini Abang Po nih. Jadi di awal ini ada paling depan itu ada home-nya ya. Kemudian di sini ada topik. Ya, ada topiknya apa. Kemudian sasarannya siapa, tujuannya apa. Nah, ini sudah tersedia dan seperti teknis tadi Abang Topik sama Bang Yogi ya. Pertama menyiapkan template-nya dulu, kemudian baru kita buat navigasi ya. Di sini ada navigasinya. Halo Bang Nasrul, masih kedengar suaranya Bang Nasrul? Masih aman. Silakan Oke, lanjut. siap. Oke, siap. Nah, di sini teman-teman, di sini saya sudah menampilkan tiga unsur di sini ya, pendahuluan, uraian materi dan latihan. Dan ini soal ini sudah anak-anak praktekkan di kelas sudah beberapa minggu yang lalu ya, pas semenjak saya pada level 3 ya, pada level 3 pembatik itu langsung saya berikan ke anak-anak juga untuk berlatih. Di sini mereka bisa mengklik misalnya di sini ada pendahuluan, mungkin tidak diklik ya, lebih kepada uraian materi ya. Dalam uraian materi ini saya juga menampilkan di sini ada link YouTube ya, bisa diklik oleh mereka. Jadi ada sedikit irisan sama Bang Topik tadi tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, ketika anak-anak di sini bisa menyimak YouTube-nya, di situ ada audio, ada visual, audio visual gitu ya. Jadi anak-anak difasilitasi untuk diberikan dalam pembelajaran diferensiasi itu namanya
diferensiasi konten seperti itu dalam proses pembelajarannya. Ini bisa diklik ya Bang. Nanti ya ini bisa diklik, nanti kalau diklik langsung masuk ke YouTube-nya. Nah, kemudian setelah di sini kita next masih ke materi berikutnya, next lagi. Nah, baru back kita kembali ke latihan, langsung latihan. Anak-anak dipersilakan untuk mengklik latihan, start, dan seterusnya sampai di sini ada pertanyaan. Ini memang sederhana ya, tapi sudah saya coba komunikasi dengan anak-anak, saya tanya bagaimana gitu kan. Menarik nggak? Menarik Pak. Mungkin nanti tambah lagi main gamenya seperti itu. Di sini ketika mereka jawab yes, maka akan pergi ke jawaban benar dan seterusnya, nomor berikutnya. Kemudian nomor berikutnya lagi, ketika salah maka akan ketampilan. Hal sepertinya sama aja ya dengan penjelasan Abang Yogi sama Abang Topik. Memang unsurnya seperti itu. Kemudian terakhir misalnya di sini ada pertanyaan terakhir. Dan terakhir memang di sini tidak ditampilkan nilai secara langsung karena memang belum ada ya, tapi kita bisa memberikan satu gambaran skor maksimal gitu ya. Ketika benar semua nilainya seperti ini, salah satu seperti ini dan seterusnya. Ini untuk alurnya seperti itu, alur pembuatannya sebetulnya sama ya. Yang disampaikan oleh Bang Yogi sama Bang Topik juga sama ya. Teknisnya itu seperti ini coba saya tampilkan ya. Pertama, siapkan dulu desainnya ini khusus untuk perangkat ya, untuk perangkat HP ya. Kita siapkan di sini, kemudian ini sudah saya siapkan ada sekitar 5 template ya, 5 bagian. Nah sama, jadi di sini ada navigasi, setelah kita siapkan judulnya, kemudian di sini ada ronde pertama, di sini ada materi. Kemudian kita di sini akan membuat satu hyperlink atau linknya ketika nanti setelah ini akan kemana, halaman berapa, seperti itu. Nah, ketika jawaban benar, yes, ya. Ini contohnya ya, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur, seperti itu, kira-kira begitu soalnya. Ketika jawabannya yes, maka di yes ini kita masukkan linknya ya. Kita masukkan linknya, hyperlinknya. Nah, di sini masukkan halaman berapa yang menunjukkan jawaban benar, halaman 5 ya. Ini halaman 5. Kemudian selesai. Kita coba tampilkan. Ini ya, kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian yang salah pun demikian. Ketika jawabannya salah ya, yang salah ini kita coba buat linknya sama kayak tadi. Tautkan ke halaman, ke slide berikutnya, halaman yang salah. Ya, halaman salah yang halaman 6 ya. Itu kita tampilkan, coba. Jawabannya salah gitu ya. Nah, maka seperti ini dan seterusnya. Jadi setiap halaman sudah ada navigasinya. Kemudian sampai nanti pada halaman-halaman belakang ada latihan soal dan seterusnya, ada evaluasi. Itu teknis pembuatan Abang Po ya. Jadi saya kira kalau untuk Canva ini sebetulnya udah nggak asing ya, udah di telinga guru-guru ya, sudah mungkin ya sudah familiar ya. Cuma mungkin apakah digunakan, apakah dioprek atau dan seterusnya. Saya kira ini teknis lebih akan lebih pandai, lebih mahir lagi kalau kita bisa ngoprek. Dan banyak panduan-panduan lainnya. Kemudian ini ada quotes ya. Kata-kata hari ini Bang, ya ini. Untuk merasakan angin segar, Anda jangan hanya menunggu angin datang, tapi cobalah untuk berlari. Nah, demikian. Oke. Terima kasih Bang Agus, Ya. luar biasa materinya. Terima kasih Beri Bang. applause nih, tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya Bang Po semuanya. Luar biasa, jawara TK nih. Jawara-jawara semua malam hari ini. Ini
sudah dipaparkan kurang lebih ini terkait dengan MPI ya. Emang banyak pemanfaatan TIK ini bisa pakai apa aja, tapi tinggal disesuaikan. Bisa dikolaborasikan juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Tergantung nanti pemilihan-pemilihan milihnya itu yang disesuaikan dengan peserta didik, kebutuhannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke tanya jawab nih. Luar biasa tadi pemaparan dari 3 narasumber kita. Kita ke sesi berikutnya. Nih ya, barangkali ada yang mau nanya